Welcome back guys ke Warkop Gideon Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Andra, and always with my co-host ada Ardio sama ada Oka. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tahun baru. Stadium Ini baru. Kita recording bener-bener di tanggal 1 Januari 2026. Jadi bakal jadi podcast pertama kita di tahun 2026. Resolusi kayaknya gue udah gak perlu nanya resolusi ke lu satu-satu ya. Ardio minta offensive coordinator baru, Baroka minta offense baru. Offense yang lebih baru ya kan. Gak perlu ya. Aduh, gue tuh mikirnya kayak kalau misalkan Texans punya offense yang slightly better gitu, misalkan yang slightly better ya kayak Seahawks lah. Seahawks kan mungkin ya nggak really elite banget, cuman kayak mereka really good tetap kan. Cuman kayak kalau misalkan Seahawks offense ya CJ Stroud dengan JSN itu cheat code sih sebenarnya kalau menurut gue. Apalagi dengan Texans defense itu gue langsung pasang bet my house untuk Super Bowl anjir kalau kayak gitu. Dilelang sih itu rumah lu, Kak, beneran dah. Kalau Ardio pasti minta OC baru ya kan Din? Yuk. Ya, saya sama gue minta ini aja lah, resolusi 1080 lah. 1080. Iya. Nggak 4K tapi 1080 aja. Nggak apa-apa, yang penting mulus kan. Yang penting Mulus dulu. Bagus itu belakangan. Mulus dulu. Kayak offense yang mulus. Gitu kan. Kalau gua, iya betul. Kalau gua resolusi gua di 2026 adalah mengurangi. Apa yang dikurangi? Mengurangi jumlah pemain Patriots yang mau masuk problem, yang dapat problem. Alias kenapa tim gua problematik ya Allah. Stephon Diggs sama Christian Barmore padahal udah mau playoff. Bentar, Christian Barmore tuh muncul sekarang. Christian Barmore tuh karena apa ya? Kayak kasus ya dia? Atau file abuse, domestic abuse kayaknya. Kok tumben Patriots yang banyak masalah kayak gini. Terakhir kali gue ingat Patriots yang punya masalah tuh ya Antonio Brown. Hah? Ya, Antonio. itu juga Patriots. Itu Antonio Brown pas di Patriots nggak masalah, cuma dia malas main abis itu kan. Ya. Enggak ding, ada problemnya. Ada problem Brown tuh yang selalu bermasalah. legalnya itu baru keluar ketika habis main di Patriots yang lawan Dolphins kalau salah yang 5 TD Brady. Ya, betul. Tapi kita resolusi buat 2026 yang jangka pendeknya juga Ndra, kita kan lagi ngeliat playoff nih ya. Kita lagi ngeliat playoff. Ada yang enggak nih ya? Ada yang enggak nih? Kalau gua kan ngeliatnya Gua Mitra lihat. 10. Gua kan ngeliatnya Mitra 10 sekarang. Ya, silakan deh. lihat 2027 ya. Mitra 10. Home Depot. Cari ubin yang bagus sama paling kemana ke Afrika nyari dukun yang bagus lah. Tapi kalau kita lihatnya playoff ya kak ya. Kalau kita lihatnya playoff ya. Kapan sih? Pertengahan Januari kalau nggak salah kan ya. Tapi gini, kalau misalkan lihat playoff skenario-nya ya, sekarang tuh yang benar-benar saklek akan di seed itu sebenarnya kan cuma seed 4 tuh yang AFC North. Sedangkan yang lain itu kayak masih bisa berganti-gantian kan. Kayak walaupun ya Bills, Jacks itu kan mungkin Bills sama Chargers kan udah nggak bisa divisi 5 atau 6. 5 atau 6 atau 7 gitu. 5-6. But Jaguars, Patriots, Broncos itu masih bisa seed 1. Dan juga Texans pun bahkan masih bisa seed 3. Betul. Texans iya masih bisa seed 3 bener. Juara AFC South kan? Masih bisa juara AFC South ya. Dengan catatan kalau Jaguars kalah lawan Titans gitu kan. Nggak mungkin. Gue mau berharap gimana ya sebenarnya, tapi gue benci tim yang satu, cuman gue berharap tim yang satu itu bisa ngalahin si Jaguars gitu. Ini semua gara-gara Broncos sih, anjir gue kesel banget sama Broncos, Bonix. Aku nih tim Uma Musume nih ya Allah. Tim Uma Musume. Ya, nih, ya 2026 kan katanya sionya tahunnya tahun kuda ya?
kuda api apa Kuda api, kayak iya, bener, katanya tahun langka kuda api. 1000 tahun sekali, terus kayak sampai orang tuh bilang kayak kalau lu mau punya anak tahun depan, tuh sionya tuh nggak akan keluar dalam 1000 tahun ke depan gitu, kata apa 100 Terus tahun ke depan. terus Lupa lah. gue namain Nick Bonito gitu anak gue apa gimana? Aduh, nama kuda itu, tapi emang bener Denver tuh banyak pemainnya yang kayak nggak cuma Bonix doang yang namanya kayak nama kuda. Bonix, Bonito, terus Nick apa Bonito lagi? gitu. Talon Sultan bisa nggak Sultan? Sultan bisa Sultan nggak? bisa, Sultan bisa sih. Betul. PS2 Patrick Surtain 2 yang bisa aja sih. PS2 jadinya PS2. PS2 iya. PS2 atau siapa? Talanoa Anjir. Hufanga juga bisa kan? Ya trainer gitu aja, Sean Payton kan. Nama Payton. trainer kuda banget. Kayaknya emang Broncos kalau mau bagus tuh harus punya seseorang bernama Payton deh. Payton atau Python gitu ya. Python. Atau Python gitu bener lah. Ah, mainnya di Python Jawa Timur. Itu Jawa, Ya jadi Jawa ke daerah. kalau AFC seeding itu ya seed 1 itu seinget gue Jaguars kayaknya masih ada chance juga seed 1, tapi kayaknya masih agak susah, banyak yang harus kejadian. Kalau Broncos tinggal menang, kalau Patriots tinggal menang sama ngarep Broncos kalah tapi lawan Chargers yang udah fix istirahatin Bench, starternya. Justin Herbert. Terus kalau di AFC tadi kita udah ngepost juga postingannya AFC North Ravens Steelers buat seat 4. Terus seat 7 siapa seat 7? Kak berarti. Seat 7 berarti sekarang kan Chargers ya. Chargers, Oh, iya. seat 6 Bills. Chargers seat 6 seat 7 terus ya Kalau kalah sama Broncos turun seat 7 kan? Udah fix seat 7 kan? tetap seat 7. Chargers inget gua. Ya, state sana. tetap kok. Kayak Nah. Chargers tuh nggak berubah ya. In case kalau misalkan Chargers kalah sama Broncos, berarti kan Patriots bakal match up nih sama Chargers. Iya kan? Iya, benar. Berarti Dengan Drake May lawan kondisi Justin Herbert. OL mereka kayak gitu, terus DL gua banyak masalah. Kalau bisa milih lawan Patriots selama di week awal nggak lawan Texans, di first round nggak lawan Texans, gua lumayan pede lah gitu. Sebenarnya kalau lawan Texans, Even kalau misalkan bentar, si 3 kan berarti lawan Bills gitu kan. Ya. Lo lebih pede lawan Chargers atau lawan Bills kalau misalkan di playoff? lawan Bills kayaknya. Nggak tahu, kemarin kan 2 pertandingan itu, yang pertama kita menang, terus yang kedua itu Patriots udah lead 2-1 walaupun akhirnya jebol. Tapi menurut gua dengan familiarity itu kita udah lawan Bills 2 kali dan dua-duanya sebenarnya winnable game. Udah cukup bukti kalau menurut gua chance-nya gue lebih suka kalau ketemu Bills daripada ketemu Chargers, karena Chargers buat tahun ini at least unfamiliar opponent kan, nggak ketemu satu kali pun sama Chargers musim ini. Jadi I think lawan Bills gue lebih lebih bisa tahu lah gue chance-nya lawan Bills daripada kalau lawan Chargers. Chargers banyak banget, walaupun emang Chargers nggak pakai OL mainnya. Terus defense-nya I think their defense kinda pretty good buat tahun ini juga, sama Justin Herbert somehow bisa nge-carry itu tim tanpa offensive line yang mumpuni. That's kinda crazy, tapi buat gua kalau Bills at least dengan 2 kali ketemu harusnya coaching staff udah dapat kuncinya lah gitu. Udah tahu lah bakal gimana. Kalau lu bisa milih lawan gitu, who's gonna be your ideal matchup lah buat Texans? Gua pasti ideal matchup-nya adalah seat 4 lawannya, antara Ravens atau Steelers. Iya sih, bener. Kalau misalkan seat 5 akhirnya AFC South nggak bisa dapet juara, ya berarti kan tertinggi ya seat 5 gitu. Gue ngeliat seat 4 emang karena timnya banyak problem juga, dua-duanya yang masih on contention, gue pasti akan milih antara Steelers atau Ravens. Kalau bisa prefer, gue lebih prefer Steelers sebenarnya, karena Of course. gue rasa dengan Steelers yang lebih mungkin untuk bisa masuk. Kalau
misalkan Steelers masuk itu kan ya offense-nya dia kita berarti bakal lawan Rodgers, terus running back pasti ada kayak Jalen Warren, terus ada Kenneth Gainwell, terus juga wide receiver. Gue rasa wide receiver ini akan jadi problem buat Steelers sebenarnya. Dan dengan ngelawan Texans yang punya notabene secondary-nya salah satu yang terbaik di NFL, gue being modest, itu gue rasa adalah antitesis buat Steelers kalau misalkan mereka masuk playoff, karena mereka bakal ngelawan literally the best defense in the NFL di Yes. Texans. Jadi ya dan gue mungkin lebih milih lawan 41 years old Rodgers dibandingkan lawan somehow bisa motivated Lamar. Iya. Karena Lamar, gua seinget gue Lamar balik kan week 18 ya. Ya, Tadi karena kayaknya gue liat fotonya udah praktis dia. waktu di pertandingan kemarin kan yang lawan Packers juga dia masih pakai hoodie, cuman kayak ya nggak main aja Iya, nggak main. dan nggak masuk IR. So masih ya, memar. Steelers Ya, lah ya I- kira-kira. I think Steelers, karena emang kalau gue lihat game yang lawan Browns kemarin aja itu mereka beneran panik, kayak nggak mau ngasih the sack record ke Myles Garrett kan. So Aaron Rodgers itu di beberapa throw yang kayak drive terakhirnya itu dia bener-bener saklek ke first read terus lempar. Whatever happens, WR-nya bisa menangin man to man match up-nya atau enggak, dia bakal lempar ke situ. Nggak tahu kenapa timingnya keburu-buru banget kemarin. Dan kalau ketemu sama si defensive lineman-nya Texans yang sangat ball up top, defense blitz rate paling rendah di liga, cuma rushing 4 aja dan sisanya buat coverage, I think it's gonna be a really good match up buat Texans sih. Tapi nah, kan AFC sisa AFC North nih, ya kan, berarti Ardio. Yep. Tapi menurut gua AFC North tuh bener-bener Ravens lawan Steelers ini game yang dua pelatihnya nih sama-sama punya sesuatu yang dipertaruhkan gitu. Kalau Mike Tomlin yang lolos, somehow dia bisa memperpanjang karirnya di Steelers walaupun orang-orang nggak pengen-pengen banget kan si Tomlin masih panjang di Steelers. Kalau di Ravens, Harbaugh di 2 game terakhir at least itu udah on hot seat banget. Banyak banget fans Ravens yang kalau ngobrol sama fans Ravens, play callingnya Ravens itu cuma kebantu kenapa dia karirnya masih ada karena dia menang Super Bowl waktu itu, terus udah. Sama lah, at least sama lah kayak Tomlin gitu kan. Kalau setelah mereka menang Super Bowl itu, si Tomlin cuma 63% masuk ke playoff, terus 30% win rate-nya di playoff, dan berhasil masuk AFC Championship, menang sekali lagi setelah menang Super Bowl ya kan, satu kali di 2010. Terus kalau Harbaugh itu 58% masuk playoff dari 12 tahun dan win rate-nya 57%. So I think walaupun mereka masuk playoff, they still not gonna be a team yang diperhitungkan buat jadi contender gitu kan. Nah menurut lu Ardio, whatever happens di week 18 ini, lu setuju gak sih siapapun yang kalah bakal dipecat? Atau malah lu mungkin mikir, siapapun yang walaupun salah satu yang menang juga itu karena nanti mungkin di playoff nggak bakal bicara jauh, mungkin bakal dipecat juga atau gimana? Kalau gue punya 2 jawaban. Yang pertama based on stats dulu, tapi gue kasih tambahan sedikit statsnya. Jadi dari yang tadi lo udah bilang juga, average coach chances-nya itu untuk masuk ke playoff dari 2008. Ini gue ngambil 2008 karena terakhir Tomlin juara paling- Super Bowl. Iya. Tomlin itu kan juara di 2008, sedangkan kalau Harbaugh kan di 2013, jadi gue ngambil yang paling belakang dulu, itu chance-nya tuh sekitar 50-60%. Jadi chance-nya Tomlin sama Harbaugh tadi masih oke lah, average coach. Tapi untuk win rate-nya, itu tuh di average-nya tuh ada di sekitar 50%. Berarti kalau angka yang tadi ya Harbaugh di win rate 57% masuk, Tomlin yang di win rate 30% itu nggak masuk lah harusnya.
Dan sedikit trivia aja, kalau misalkan Ravens itu sekarang lagi masuk siklus 3 tahunan masuk playoff, 1 tahun gak masuk playoff gitu. Oh, Terus oke. itu semenjak since 2018 kayak gitu. Jadi 2018 mereka punya Lamar, mereka masuk playoff 3 tahun berturut-turut, 3 musim berturut-turut masuk playoff, terus 1 tahun skip. Ngulang lagi kayak gitu. Sedangkan Iya. Steelers ini nih, walaupun lebih banyak partisipasinya di playoff, tapi ya mereka tuh cuma jadi pelengkap penderitaan aja since 2017. Kayak banyak main, banyak yang ikut, tapi ya kalah mulu gitu. Iya. Dan based on simple stats kayak tadi, ya gue pikir Harbaugh tuh masih bisa dipertahanin lah dengan either 1 atau 2 musim lagi. Cuman kalau Mike Tomlin harusnya udah out sih. Tapi itu kalau based on angka. Cuma kalau based on my gut sih kayaknya harus ya udahlah dua-duanya aja cabut, soalnya kita nggak cuma bicara soal angka. Kalau misalkan kita selalu bicara soal angka kan ya jadinya Liga Excel ntar gitu, bukan liga bukan liga football. Jadi apalagi kita fans juga kan nggak puas, nggak apa ya, mending ganti lah gitu loh. Apalagi lo tuh maksudnya masih punya di Ravens terutama masih punya star QB gitu, yang dan ada ada Derrick Henry juga yang masih bisa main gitu loh, masih oke lah, masih cukup lah gitu. Ya, kenapa offense-nya jadi berantakan, dan terlebih musim ini yang harusnya biasanya Ravens kita kan associated with defense, ya defense-nya juga berantakan gitu. Ya itu kayaknya udah salah di puncak ininya lah, di puncak Decision makernya. decision makernya, betul. So both needs to go out. Defense ya, Whatever Ravens defense ya. Mike McDonald diangkut sama Seattle. Defense-nya Ravens pas lagi bagus-bagusnya, orang pentingnya malah dilepas gitu kan, buat demi seorang Harbaugh yang buat apa, stay true to the history atau apalah pokoknya, legacy whatever. I don't think it's gonna be working gitu loh buat Ravens juga. Tapi kalau buat Steelers ya, gue kemarin lihat video yang dia kemarin baru nyampe berapa win gitu, gue lupa. Tapi ada video dia ngomong sama Rodgers sama Hayward gitu di sebelahnya. And I think entah kenapa vibe di antara tetua Steelers ini masih oke, dan somehow kayaknya Tomlin apapun yang terjadi masih bisa bertahan agak lama gitu. Tapi menurut lu Kak, what needs to happen buat Steelers move on gitu? Karena mereka kan emang punya sejarah panjang bertahan sama coach itu lama banget, tapi dan mereka kayak selalu ragu-ragu kalau mau ganti head coach. Apa menurut lo yang harus terjadi at least di musim inilah, kalau misal kalah besok tetap nggak cukup, atau kalau masuk playoff kalah di first round aja udah nggak cukup, menurut lo apa yang perlu kejadian gitu loh di Steelers? Yang perlu kejadian itu adalah harus benar-benar yang catastrophically bad gitu loh. Karena tadi gue juga menarik juga sih yang tadi dibilang Ardio tentang Tomlin terakhir kali masuk main di Super Bowl itu dia di 2011, dan playoff win terakhir dari Steelers itu adalah 2017 pas kalah sama Patriots di AFC Championship, ya kan? Playoff win Playoff winnya berarti kan 2017 divisional round gitu kan, lawan Chiefs. Tapi setelah itu 2017 sampai 2024 mereka ya cukup reguler masuk playoff, tapi mereka nggak pernah menang, kalau one and done. Lawan Jaguars, even lawan Stefanski and Baker Mayfield mereka kalah. Dan itu juga sebenarnya walaupun gue masih ingat kita bahas tentang 2020 season, Steelers waktu itu sempat 11 win streak. Terus habis itu mereka fall off the cliff, kalah 6 kali berturut-turut. Yes. Dan habis itu baru mereka dieksekusi sama Browns di 2021 berarti kan. Dan setelah itu ya mereka nggak pernah kedengeran lagi sebagai contender gitu di playoff.
yang harus benar-benar kejadian itu adalah musimnya benar-benar berjalan yang luar biasa buruk. Mereka kalah banyak. Karena gue rasa kalau misalkan cuma 98, 89, 98, 10, 7 gitu kan nggak mungkin 89 karena 500 Tomlin, ya kan? Pasti. Tidak. Itu adalah Texas Tomlin over 500. Pasti. itu adalah bet paling mudah selama dia melatih memang kan. Tapi kalau misalkan Tomlin ya dalam skenario itu bisa dipecat, dua hal yang menurut gue bisa bikin dia dipecat adalah satu, rekor dalam satu season harus not only losing season tapi benar-benar harus yang benar-benar buruk secara rekor, like say 5-12 gitu kan, atau ke bawah lagi. Atau kedua adalah dia udah hilang respect dari locker room. Karena itu yang susah gitu. Karena pas Andra tadi juga ngomong tentang secara locker room Steelers masih quote unquote harmonis gitu. Cuman itu kan karena kebanyakan masih ada ya istilahnya tetua-tetua atau orang-orang yang udah veteran gitu di Steelers. Misalkan Cam Hayward itu udah 15 musim loh di Steelers. Gua tuh kaget tau kayak tahun ini Cam Hayward masih main. Kayak, wah, masih ada. Gue kira udah pensiun anjing. Cam Hayward masih main, terus Cam Jordan masih main, ya, terus habis itu Von Miller masih main. Cam Newton aja sih yang bikin podcast ya. Von Miller? Oh, Von Miller di Steelers? Von Miller di klub lain, maksudnya yang di kelasnya dia yang masih main. Iya. Karena angkatannya mereka kan kebanyakan udah pada pensiun. Balik lagi ke Steelers sebenarnya, Mike Tomlin sendiri kan dulu pas dia baru mulai emang udah ngewarisin tim yang benar-benar bagus dari zamannya Bill Cowher. Dan Steelers dari Chuck Noll di tahun 70-an sampai 90-an, terus ganti ke Bill Cowher sampai ke eranya Tomlin. Nah ini Tomlin emang ngewarisin tim yang bagus dulu, tapi setelah itu dia kadang sometimes punya tim yang bagus secara offense terutama, tapi dia nggak pernah bisa bikin kayak really top defense di NFL. Mungkin statistically mereka masih oke, masih up there secara defense, tapi mereka nggak pernah bisa bikin defense yang setara kayak di era 2000-an. Jadi tapi dia selalu jadi players coach. Dia punya dia bisa commanding respect sama pemain-pemain veteran dan juga pemain-pemain muda. Jadi mungkin itu alasannya kenapa banyak pemain Steelers masih respect sama dia, dan owner Steelers Rooney family itu juga nggak berniat untuk mecat dia karena nggak merasa urgent dan dirasa kayak kalau misalkan dipecat saat ini juga itu bisa merusak locker room yang ada di dalam Pittsburgh Steelers. Jadi do you think it's worth it though? Kalau misal emang ada kandidat yang sangat seksi buat head coach lagi free kayak kemarin, misal bisa ngambil Mike McDonald gitu kan. Do you actually want to sacrifice gamble the locker room vibe sama something kayak scheme yang bakal baru dibawa gitu? Lebih revolutionary gitu ya, lebih banyak inovasinya. Gue rasa pas 2023 mungkin gue misalkan sebagai Rooney family gue nggak akan terlalu tertarik. Tapi kalau misalkan musim ini, apalagi dengan mereka juga belum punya long term plan buat QB gitu, gue rasa mereka bisa took a chance, tapi ya dengan resiko hilang respectnya dari locker room. Karena sebanyak kita kritik Tomlin juga sebenarnya dia secara leadership itu he's one of the best gitu. He's one of the best. Jadi apakah gue akan sacrifice Tomlin untuk mungkin the greater good in the long future? Kalau gue sekarang yes, I think bisa dan harusnya udah dilakuin dari lama. Tapi will it
create a short term damage untuk Steelers, ya pasti. Karena banyak istilahnya culture yang udah dibangun Tomlin juga harus dikeluarin dan harus dibangun dari awal lagi. So ya, Iya. gue rasa gue akan ambil chance-nya untuk dapat dapat coach yang gue rasa gue percaya secara offense atau misalkan dia defensive coach. Ya benar. I think Tomlin itu one of the biggest blunder di karirnya adalah the Killer Bee trio itu nggak dapet ring sama sekali. Ya, That's even karena satu. 2017 itu kan juga mereka itu gue rasa adalah prime-nya Killer Bees ya, dengan Big Ben, No, dengan they don't even have Super Bowl appearance gitu kan menurut kayaknya. karena keblok sama Patriots kan dulu soalnya. Iya, kalau itu iya, tapi kan ya satu lah, at least satu Super Bowl appearance gitu sama sekali nggak ada. Nah tapi sedikit aja tentang Harbaugh, tentang John Harbaugh sendiri. Menurut lo sebenarnya John Harbaugh, kalau misalkan dia nggak menang Super Bowl di 2013, yang notabene itu juga lawan 49ers dan adiknya dia sendiri, Jim Harbaugh, menurut lo itu ada butterfly effect nggak? Karena kalau misalkan John Harbaugh kan dipertahanin terus ini karena dia menang Super Bowl. Kalau misalkan dia nggak menang Super Bowl, apakah dia bakal dipertahanin terus dan dipecat mungkin far sooner dibandingkan sekarang, atau misalkan mungkin dia masih bisa dipertahanin walaupun dia nggak menang Super Bowl di 2013. Setuju, apalagi dengan runnya itu juga kan bukan hal yang biasa ya pas lagi dia menang Super Bowl tuh. Dia Iya. ngalahin kakaknya ya. Adanya Adanya. Jim Kok Harbaugh tuan, adanya. kok tuan Jim Harbaugh ya kelihatannya ya. Stres anyway. kayaknya dia marah-marah mulu soalnya kalau misalkan ngelatih. Iya. Nah, mungkin itu bikin cepet tua. Kalau misalnya kita cari segala macam soal John Harbaugh tuh pasti ada mention yang bilang kayak his legendary run di 2012 gitu kan, since karir dia di 2008 sama Ravens gitu. Itu musim kelimanya dia, menang 10-6 rekornya, terus tiba-tiba menang terus sampai juara Super Bowl. Itu kan kayak legendary run lah dibilangnya gitu. Dan kayaknya mereka terlalu termakan dengan narasi itu gitu. Kalau gue mau nambahin sedikit dari Mereka bisa yang menang Anda sama bilang. Flacco tuh kayaknya emang membutakan banyak orang juga sih. Ya betul. Cuma maksudnya kayak apa ya, satu iconic Super Bowl run, terus ya abis itu kan nggak ya masuk sih, abis itu masuk, tapi kan abis itu sempet siklus lama lah gitu loh, nggak masuk lagi gitu. Iya. Sampai akhirnya dapat Lamar Jackson, dan menurut gua kayak mungkin harusnya pas lagi di 2021, ya walaupun 2021 agak anomali, tapi kayak udah 2021 tuh ya udah harusnya udah ganti sih menurut gua. Soalnya pas lagi di 2018 itu mereka cuma masuk terus kalah, 2019 hal yang sama, 2020 masuk menang sekali terus habis itu kalah gitu kan. Jadi yang kayak ya I think it's too long lah. Lo udah pakai coach yang sama dari 2008 gitu loh. Pinternya orang-orang kayak Tomlin sama Harbaugh ini, bukan pinternya mereka sih, I think beberapa orang di sekitarnya, I think they always have someone buat to blame di musim jeleknya mereka gitu. Harbaugh beberapa tahun kalah, mungkin fansnya Ravens malah nyalahin Greg Roman gitu. Kalau Steelers beberapa kali mereka ada masalah sama playersnya. So I think salahnya ya Matt Canada juga OC-nya Steelers dulu. So I think kenapa mereka bisa bertahan lama juga karena selalu ada orang yang bisa buat divert the blame gitu loh buat mereka bertahan. Intentionally apa unintentionally, Indra, menurut lo? Unintentionally, tapi pasti ada yang ngegoreng di antara fans gitu loh. Kalau Media dan fans di mata bakal bahas banget tentang hal kayak gitu. Dan ya yang disalahin akhirnya bukan Harbaugh atau Tomlin, karena quote unquote mereka udah
mereka sudah pernah menang Super Bowl. True. Nah, True. Yeah. That's always the reasons gitu kan. Kayak selama ada satu orang yang bisa di blame, ya let's shift the blame to beberapa problem yang ada di tubuh tim mereka. Tapi oke, so Ravens versus Steelers for AFC North, for seat 4 di AFC. Kalian pegang siapa dan how they will win the match? of course lah. Siapa Ravens. Ravens. Kenapa harus milih Steelers gitu? Oke, gue justru akan milih Steelers karena gue rasa defense-nya Ravens itu udah beyond help, dan dengan Steelers punya actually underrated running game. Mereka punya gue rasa Jalen Warren dan Kent Gainwell tuh kayak complement each other really good, dan Rodgers musim ini juga play decent loh sebenarnya, yang emang Oh ya. nggak banyak disorot karena ya we know about Aaron Rodgers how good he is, tapi ya dia sekarang 41 tahun ya kan, 42 malah, dan itu 42 tahun dan dia masih slinging football tuh like it's nothing. Jadi ya gue rasa Steelers punya secara overall mereka slightly lebih lengkap. Cuman ya kalau misalkan mereka melakukan hal-hal lucu kayak ketika lawan Browns kemarin, yang mereka cuman gara-gara biar nggak ngasih rekor ke Myles Garrett, itu jadinya akhirnya game plan mereka ya jadinya berantakan, dan yang seharusnya mereka bisa lihat the bigger picture itu di mana mereka bisa menang dan lolos playoff lawan Browns kemarin, akhirnya mereka harus win and in di pertandingan terakhir. Jadi ya yang bisa ngalahin Steelers sebenarnya ya mereka sendiri, Steelers sendiri. But ya, menurut gue Steelers lebih diunggulkan lawan Ravens karena juga ngelihat kondisinya Lamar yang masih tanda tanya juga. Maybe he plays. Kalau misalkan main, apakah dia akan jadi langsung on fire atau enggak? We'll see. Dari Henry disuruh 36 carry lagi sih pas masuk playoff, encok anjir. Enggak kuat. Untuk the show sih udah selesai. Ya, for the show aja kan? For the show aja. Iya, kayak elder abuse anjing dari Henry 36 carry di umur segitu, gila menurut gua kemarin. Untuk ukuran dari RB Henry ya, itu udah balik lagi. umur 31 berarti sekarang. 31 for a running 31 back itu ancient. for a running back. Ancient sebenarnya. Ancient sekali buat running back. Cuman gue mau ini deh, pengen tahu gimana caranya orang tuanya Derrick Henry tuh bikin Derrick Henry. Wow. Maksudnya bikin tuh gimana? Saya kayak ngelatih Kayak mereka bisa ya, punya, ya bisa membuat atlet seperti Derrick Henry, apakah latihannya seperti apa atau gizinya Maksudnya seperti apa? maksudnya itu Ya. kan sistem latihan Ya, dari awal kan. Sistem latihannya seperti apa? Karena gila, gue ngeliatin dari Pro Football Reference, Derrick Henry stats itu dia selalu double digit touchdown sejak 2018. Gila. Oh, 2018. Berapa tahun tuh? Berarti udah 7 sekitar tahun? 8 musim. Iya, 8 musim 8 lah. musim, benar. 2018 Ya, 8 7 musim. Dan sekarang tuh dia adalah ranking 4 dalam all time rushing touchdown list. Rushing touchdown. Kemarin Iya. ada grafiknya. Berarti ya Derrick Henry akan jadi X factor di pertandingan besok. Ya, true. Menurut gua malah Steelers lebih komplit. Ravens tergantung. Kalau yang main Huntley, Ravens menang. Kalau yang main Lamar, Ravens kalah. Tapi emang nggak salah sih, Tyler Huntley juga mainnya semenjak ganti Lamar juga nggak ya ada Nggak jauh. oke dan nggak bad amat, sama kayak Malik Willis yang gantiin Jordan Love kan. Iya, kemarin. Iya, masih oke aja. Kayak ya tahun ini juga banyak QB itu yang step up ya. Mac Jones. Mac Jones. Ya kecuali ini sih, kecuali Minshew mania ya. Davis Mills. Davis Mills. Davis Mills. I love Kecuali you, Davis Mills. Gardner Minshew ya. You Iya. beloved giraffe. Backup QB lu doang yuk yang main langsung ACL. Iya, dia step dia sih bener ya, kayak dia meniru apa QB satunya, gitu bener. ya. Iya. Ya nggak niru cederanya sih, harusnya niru cara main kan, atau niru Iya. result gitu.
Tapi Potek ya, kakinya. kalau kita beralih ke NFC ada beberapa match penting juga kan, kayak Panthers Buccaneers. Tapi lucunya sekarang Panthers Buccaneers nggak bisa win and in buat Buccaneers karena bergantung sama Saints Falcons juga. Kalau Saints menang Buccaneers menang baru Buccaneers bisa masuk kan. Iya. Cuma itu satu-satunya skenario Buccaneers bisa lolos. Tapi buat Panthers it's win and in. Bahkan kalau kalah pun masih bisa berharap Falcons ngalahin Saints, and I think that's not a great, masih bisa lah kejadian itu. And satu lagi juga match penting dari NFC, Seahawks versus Niners buat nentuin number one seed, karena NFC West rada gila gontok-gontokannya, jadi sampai week terakhir pun masih. Sekarang advantage dipegang Seahawks dengan 13-3. Niners itu 12-4. So ya, siapapun yang menang bakal masuk ke bakal masuk jadi number one seed. Ada beberapa tempat untuk acara nobar, yaitu yang pertama ada di Dapur Fine Shores di daerah Kemang ya, atau Bangka. Itu dan juga ada di Old Town Coffee di daerah Pluit. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton bareng sama fans yang lain, fans NFL yang lain, itu dipersilahkan untuk datang ke tempat-tempat yang tadi. Seru guys, seru asli. Seru toh? Gue sama Oka yang match Ravens Packers kemarin ya, nobar di Fansures ya. Seru. Ngeliat menyaksikan Derrick Henry jadi robot itu seru banget sih. Jadi robot. Gila. Terus yang datang tim-tim playoff semua kecuali Ravens. Kecuali tim Ravens. Fansnya tuh fans tim-tim playoff semua kecuali fansnya Ravens. Technically belum masuk playoff ya kan. Technically belum masuk playoff tapi belum masuk. Pas kemarin kan belum. Tapi jadi kalau gue denger mau nobar seru tuh. Ya, gue denger curhatan dari fans Ravens sendiri, mereka tuh berdoa sama Shedeur Sanders sama Myles Garrett soalnya kemarin. Myles Garrett 3 defensive touchdown. Myles Garrett 3 defensive touchdown, Myles Garrett 15 sacks. Bener menang. 15 sacks. tapi ternyata menang anjir. Beneran menang. Tapi menurut gue match NFC yang paling penting emang minggu depan itu. Tapi kalau di minggu 17 kemarin, match NFC paling penting itu adalah match untuk memperebutkan number one draft pick Super Tank Bowl antara timnya Joey, New York Giants melawan Las Vegas Raiders, yang dimana di 1 minggu menjelang pertandingan tersebut sudah banyak sekali shenanigans aneh-aneh yang kejadian di antara front office tim-tim ini, karena sepertinya sangat terlihat kalau dua tim ini sama-sama nggak mau menang. Dimulai dari Raiders yang awalnya udah masukin Brock Bowers ke IR, ya kan? Terus pada akhirnya si Giants itu ngerespon dengan left tackle-nya Andrew Thomas masuk nggak main juga, dan beberapa pemain-pemain lain, sampai gongnya adalah si Max Crosby dimasukin IR juga dengan katanya sih cedera lutut, tapi habis itu ngepost video masih bisa main basket, masih bisa main trampolin. Masih jump shot anjir. Masih jump shot. Dia juga katanya kesel banget sama keputusan itu dan cabut dari tim facility kan. Bener-bener kelihatan banget ini tim 2 nggak pengen menang. Terus bukti satu lagi kalau Raiders nggak pengen menang juga adalah mereka masih nge-start Geno Smith gitu. Jadi itu kuncian, dan itu yang Raiders nggak lakuin. Itu yang Giants nggak lakuin. Giants harusnya nge-start Russell Wilson, gue bilang, baru mereka imbang tuh Tank Bowl. Bener kan kemarin akhirnya Giants menang. Nah, ya. Tapi kan gitu. Kalau misalkan gitu kan berarti emang Raiders emang mau tanking dari awal season. Giants juga sama, cuman akhirnya mereka melihat kayaknya ganti dikit dah gitu. Ternyata pas lagi diganti dikit sama Jackson Dart, ternyata bisa menang nih. Cuman start crumbling kan. Kalau Giants kan sebenarnya gue rada nggak setuju dengan Raiders, maksudnya tanking dari awal season, karena pas week 1 Raiders menang. Lawan siapa itu kayaknya? Coba kita lihat ya.
Coba lihat di week 1 itu Raiders Gua menang cut ini statement anjing. lawan Patriots menang Oh, lawan Raiders Patriots. 20-13. Oh, Rushing yards-nya iya. Aston Gentry 38 rushing yards. Gokil. Iya. Lu ya. tau nggak? Lu Iya. tau nggak itu implikasinya game itu apa? Pertama, Apa tuh? gak bisa dapat first seed minggu depan. Karena kalaupun rekornya sama kayak sekarang, yang dapat first seed Broncos karena common games. Broncos Common menang lawan games. Raiders. Terus kedua, kan gue lagi sering baca MVP debate kan ya di Twitter ya. Selalu ada satu orang yang ngebawa-bawa Nyebut tentang game. May itu Stafford nggak kalah dari Raiders. Ya, Aduh, iya lagi Drake May kalah dari 2025 Las Vegas Raiders cuma itu kan week 1 ya, week 1 itu. week 1. Ya, sebenarnya kalau misalkan kayak gitu lu bisa counter aja, Ndra. Stafford Drake May nggak pernah lempar 3 interception kemarin. Iya, awalnya Iya. gara-gara itu, gara-gara ada yang ngomong Stafford kemarin lempar 3 interception, iya tapi Stafford nggak kalah sama Raiders, anjir. Iya Damn. sih bener. Damn. Tapi ya sekarang jadinya 80%, udah sekitar 80%-an lah Raiders bakal megang pick nomor 1, Giants nomor 2. Dan ini satu-satunya skenario buat Giants dapat pick nomor 1 itu kalau dia kalah lawan Cowboys, tapi Raiders menang lawan Chiefs. Wah, Aduh. Memungkinkan kalau sekarang. Mungkin. Kalau sekarang. Memungkinkan kalau Tapi sekarang. tapi skema yang menarik soalnya bisa jadi ya dikasih ini aja, dikasih menang nih. Terus dengan anggapan Giants juga mau tanking. tapi iya anjir, maksud gue petty banget itu kalau Chiefs ngasih Raiders menang buat mereka turun ke nomor 2 cuma gara-gara mereka rival divisi. Anjir petty banget sih menurut gue kayak gitu. Kagak peti-peti amat sih kan ini ntar bilangnya oh enggak kita fokus pindahan mas Nah, tapi masih banyak baju-baju yang harus dibawa, helm-helm yang harus ini katanya kita pakai ini Pak biar murah, pemain juga ikut andil gitu. Ini kan gue baca catatan dari Joey juga kan. Satu kalimat yang gue benar-benar lihat nih. Kalau kata Joey, gak bohong Raiders kelihatan banget tanking atau mereka dead bet. I will never know kata Joey. Karena kalau Giants at least masih kelihatan main bagus gitu kan. Menang dan mereka kelihatan main bagus. Mereka kelihatan solid, punya tim yang mereka bisa build the foundation buat musim-musim ke depannya. Tapi Raiders kalau kata Joey sih itu benar-benar niat buat kalah. Mungkin ada mistake and everything like that. Tapi menurut lu ya Kak, kalau di sports lain, di NBA itu kan si Adam Silver lagi memperketat nih upaya-upaya tanking kayak tim-tim kayak kemarin sebenarnya Utah Jazz punya chance yang paling gede buat dapat pick nomor 1, tapi by lottery mereka malah gua nggak tahu dapat pick nomor berapa, kayaknya malah agak jauh. Outside Pick top 5 satunya malah kalau ke Mavericks kan kemarin. salah. So Rick gitu ya. karena trade Luka Doncic. Tapi menurut gua NFL udah perlu nggak sih ngadain lottery picks kayak di NBA gitu untuk memperketat tanking gini, karena ya you cannot deny it's not fun buat the players, it's not fun buat fans nonton juga. Mungkin ada beberapa yang seneng gitu kalau kalah, but sebenarnya it's not fun buat mereka nonton. Yang seneng akhirnya cuma segelintir orang ya, kayak front office atau coaches mungkin ada yang seneng juga. What do you think, Kak? Ya, kalau misalkan dijawab ya, lottery ini kan sebenarnya di antara 4 sport di Amerika itu cuman NFL yang belum nerapin lottery. Yeah. Cuman NFL. Even baseball pun udah, hoki udah, basket udah lama. Tapi untuk NFL sendiri isu tanking ini udah lama banget kan kejadian, dan kita juga selalu ngomong kalau misalkan di fantasy, pas ngomongin fantasi kayak sering berhati-hati di week 17 dan 18 karena banyak pemain yang diistirahati dari tim-tim yang udah notabene losing season gitu untuk dapetin pick yang lebih tinggi. Dan ya pada akhirnya itu bakal jadi ngerusak
competitive spirit dari NFL sendiri. Jadi lottery itu gue rasa bisa banget diimplementasikan di NFL. Mungkin awal-awalnya nggak perlu kayak kalau misalkan di NBA kan dia semua tim yang nggak masuk playoff yang di lotteryin. Mungkin kalau awal-awal NFL bisa bikin lottery untuk let's say top 5 doang gitu. Top 5. Terus ya odds-nya semakin banyak losing-nya semakin tinggi odds-nya. Jadi ya solusinya lottery ya itu adalah jawaban yang paling gampang. Kedua, sedikit nyinggung tentang Max Crosby sendiri yang masuk IR. Sebenarnya dalam peraturannya itu kalau misalkan tim memanipulasi injured reserve list itu bisa kena penalti. Penaltinya itu apa? Draft picks. Ya, losing Dan- draft picks kan. Losing draft picks loh. Karena ya NFL pun juga punya sanksi yang ketat lah. Even dulu gue pernah dengar sanksi hilang draft picks gara-gara masukin fake crowd noise. Jadi suara-suara penonton biar kelihatan rame itu dimasukin dan itu kena losing draft picks loh. Jadi kalau misalkan Siapa yang IL kena? Falcons pernah kena. Itu Wow. itu adalah draft picks yang paling losing draft picks yang paling aneh yang menurut gue. Tapi ke Raiders lagi ya kalau misalkan ini diinvestigasi lagi itu efeknya mungkin bisa mereka kehilangan draft picks, which is itu bakal ngerusak plan mereka untuk let's say building through the draft. Tapi mungkin kalau misalkan mereka dapat pick 1, Giants dapat pick 2, gua rasa ini adalah win-win solution buat mereka ya. Karena yang di satu sisi Raiders butuh QB, sedangkan Giants butuh draft yang cukup tinggi tapi mereka masih bisa trade down. So yeah, jadinya lottery itu sebenarnya penting, bukan penting sih, kayak bisa mengatasi solusi tanking. But mungkin kalau misalkan diimplement ya nggak harus yang semuanya diikut sertain dalam lottery, tapi let's say hanya 5 tim paling jelek di musim sebelumnya aja. Jadi ya gue rasa sih lottery picks bisa diimplement di NFL. Ya, I agree. Top 5 atau mungkin kalau emang nggak mau banget juga top 3 bisa lah di lotteryin buat the next draft picks gitu. And I think kalau memang bener Crosby bisa diinvestigate dan laporannya palsu, itu kayak waktu musim ini tuh ada kejadian yang pas Ravens salah designate Lamar injury reportnya kan, ibarat salah nyatet lah di injury reportnya, itu dapat denda ratusan ribu. Ini apalagi sekarang kalau kasusnya Crosby masuknya ke IR dan di game yang benar-benar penting buat mereka bisa dapat first overall pick gitu. So I think harusnya NFL bisa step in buat ya ngehandle lah ini. Tapi sebenarnya kalau kenapa sih Kak NFL begitu lama jadi major sports terakhir yang mungkin nggak ngimplement lottery ini? Tradisi kah? Discuss sama owner nggak masuk kah atau? Yang pasti itu mulai dari CBA dulu ya, Collective Bargaining Agreement. Jadi Iya, ini istilahnya kayak unionnya mereka. Unionnya kalau di semua sports malah sebenarnya. Semua sport punya CBA-nya masing-masing. Dan mungkin CBA yang terakhir itu 2011 kayak udah lama banget kan. CBA terakhir tuh. Ya, jadi memang lottery pick sendiri ini belum diimplement karena menurut mereka kayak it's still not that urgent karena ya udah nature dari awal juga. Dan sebenarnya juga tim-tim ya itu kan sebenarnya juga kebijakan dari tim-tim masing-masing ya dan owner masing-masing. Kalau misalkan mereka nggak mau ada lottery ya mereka ya nggak akan ada lottery gitu kan karena nggak akan ada quorum di situ, nggak akan setuju masing-masing. Tapi ya tapi itu Spurs itu bisa ngalahin Chiefs kemarin, tapi ya jadi nggak apa-apa. But anyway, jadi tentang sebenarnya kan isunya bukan kayak lottery ini dipakai atau enggak kan, tapi kayak deliberate tanking.
isunya mereka tuh Iya. sebenarnya kan. Karena lu kalau misalkan lu punya pemain-pemain yang ada di tim yang lagi losing season, kayak misalkan lu punya Brock Bowers, Aston Genti, atau misalkan lu punya tim yang losing itu mungkin kayak Jackson Dart gitu di fantasi, terus habis itu mereka di bench untuk timnya bisa tanking, lu ngamuk gak sih kalau kayak gitu pasti kan? Ya, ya kalau fantasi iya sih, pasti ngamuk sih benar. Dan juga ya makanya sebenarnya problem mereka kan sebenarnya bukan tentang lottery draftnya, tapi tentang gimana caranya supaya tim-tim ini nggak bisa tanking, disengaja atau nggak disengaja gitu kan. Jadi ya itu yang bikin mungkin lottery itu belum terlalu dibawa-bawa sampai sekarang. Bahwa Baru kayak last few years ini baru mulai di brought up karena baseball juga sebenarnya. Karena dari baseball kan mereka baru implement lottery itu sekitar 2022. Baru banget. masih baru juga ya. Masih baru. Nah, makanya sekarang semua mata tuh lagi ada di NFL untuk ngelihat apakah draft kalau misalkan mereka draft itu lottery itu perlu nggak buat mereka. Kalau misalkan tankingnya makin banyak yang disengaja, gua rasa opini tentang lottery ini bakal semakin banyak di Twitter, makin banyak di Instagram, makin banyak di TikTok dan lain-lain. So ya, gua rasa ini jadi isu yang cukup gede saat ini. Ya, ya menurut gua semoga aja Crosby emang beneran bisa ngubah sesuatu sih, at least mengganggu lah, disturbing the whole things. Siapa tahu bisa mulai dibicarain, mungkin nggak tahun depan, mungkin beberapa tahun lagi gitu. Siapa tahu bisa jadi gangguan yang cukup gitu buat para owner ini ngomong kalau ya udah perlu sesuatu lah buat ngilangin tanking ini. Tapi oke, Ardio, menurut lu kalau Raiders ini kan sekarang udah pegang pick 1 dan mereka mungkin udah most definitely locked, mereka bakal pilih QB kan, buat first overall picknya itu, karena Fernando Mendoza bakal jadi future Raider. Tapi kalau lu misal jadi Giants Jadi Giants Raiders. dan lu cosplay jadi pengganti Raiders. Enggak, Giants. Nih Giants. Karena Raiders udah fix nih. Raiders udah fix. Raiders udah fix ya, ibaratnya. nggak akan. Raiders kan udah fix nih. Kalau Giants kan berarti kan masih fleksibel kayak kata Oka tadi. Mereka bakal bisa trade down dan segala macem. Kalau lu misal jadi penggantinya Josh Allen nih nanti, kalau misal dia dipecat, menurut lu apa plan lu dengan pick nomor 2 ini? Karena pick nomor 2 nih nggak seseksi pick nomor 1 buat di tahun ini. Kalau di tahun ini lu pick nomor 1 lu udah dapat QB Fernando Mendoza. Banyak banget tim yang butuh quarterback itu bakal mau dapat di pick nomor 1. Tapi di pick nomor 2, the name for the QB itu mungkin nggak terlalu oke, nggak terlalu seksi lah. Mungkin ada Dante Moore, mungkin ada Ty Simpson gitu buat tim-tim yang mau QB lagi. Tapi menurut lu kalau lu jadi GM Giants, what do you want to do? Plan lu ini gimana nih buat pick nomor 2? Siapa tim-tim yang lu bakal telepon buat kayak oke, lu trade sama offering gua, nomor 2 gitu ya. offering nomor 2, dan lu bakal terima buat idealnya tuh berapa draft pick sih buat mau turun ke bawah? Buat turun ya. Kalau jadi Raiders sih udah jelas. Tapi kalau jadi Giants sebenarnya gue lihat-lihat kayak nama kayak Dante Moore pun masih ada top lah, ada di atas lah gitu ya. Ada bisa buat di trade down, tapi namanya pick 2 dan nggak seseksi pick 1 itu juga, jadi harganya pasti nggak semahal Giants lah gitu kan. Nggak semahal pick 1-nya lah nanti. Iya, nggak mahal Giants, nggak semahal Raiders maksudnya. Tapi ya menurut gua sih mending dipakai sendiri aja. Karena top 3 ini kan, kalau top 4-nya ya berarti ada Arvel Reese, dan menurut gua kayaknya Arvel Reese ini bagus lah, oke lah. Karena yang gua lihat-lihat juga kalau misalkan di mock draft pun juga orang pada naro Giants itu ya di Arvel Reese gitu. Dan I assume kenapa nggak banyak yang coba bukan nggak banyak ya, misalnya nggak men-trade down picks-nya adalah karena mungkin Dante Moore tidak seseksi Mendoza gitu. Apanya Dan kok?
Apanya yuk? Apanya Eh. yang tidak seksi Mendoza? Mungkin LinkedIn-nya tidak seseksi Mendoza gitu. Oh ya benar juga Ya, ya. profil Iya, LinkedIn-nya iya, kan lebih profil. menjual. Gimana? Mendoza cum laude soalnya. Coba tuh udah lu cum laude, IP berarti kan IP di atas 38 gitu ya. Terus Iya. eh, datang dari University Beken, muka lu ganteng, punya LinkedIn bagus, digadang-gadang first overall pick gitu. Jadi kayak ya dia nulis aja udah lumayan nih gitu, kayak misalkan pencapaian kamu apa ya, inilah first overall pick gitu di beberapa mock draft gitu. Kembali lagi kayak Giants sih, kalau yang Joey suka bilang apa kemarin juga selalu nyebut kayaknya Arf Harris menarik gitu, jadi kayak, dan defense-nya juga sebenarnya oke kan, kemarin tuh pas lagi masih sehat-sehat juga Abdul Carter mainnya juga bagus, masuk ke rock Yeah. kita juga, terus defensive player-nya juga bisa Di atas, nyekor di atas dalam kertas artian bagus lah ya. bisa main kan, Di kenapa atas, di atas kertas bagus ya. di atas kertas bagus, makanya Di atas tambahin aja bagus. tinggal. Tapi kan kita mainnya di atas lapangan. Nah iya kan, udah benar. dipecat-pecatin tuh, Awesome. Keren juga. udah dipecat-pecatin tuh kan katanya. Ya. Pelatih-pelatihnya udah mulai dihilangin satu-satu, ya udah nggak apa-apa. Jadi menurut gue sih Arvelris menarik untuk diambil sama Giants sendiri. Alvarez ya tapi ya. Alvarez. Kalau Dia satu posisi kalau satu linebacker. gue yakin trade down. Oh. Saya kalau Giants masih di ya. pick 1 pasti trade down. Ngapain Iya, bener. lu udah punya QB yang quite promising lah di Jackson Dart kan. Karena kan pertanyaannya sebenarnya Giants itu butuhnya apa sih sebenarnya kan? Mereka Betul. ya Yes. kalau misalkan Joey waktu itu juga bilang kalau mereka butuh defensive playmakers. Mereka butuh pemain kayak Alvarez atau misalkan butuh kayak Caleb Downs. Club Downs. Ya. Sama-sama Ohio State dua-duanya. Nah sekarang kan kalau misalkan mereka skenario-nya kan dua, mereka bertahan atau mereka trade down. Pertanyaannya siapa, ya tadi kan pertanyaannya adalah siapa yang mereka akan trade dengan siapa, dan nomor 2 itu akan diambil oleh tim mana, dan 2 itu akan ngambil apa gitu kan. Kalau misalkan QB kayak tadi Dante Moore gitu kan, Dante Moore nggak se-hype Mendoza, tapi ya maybe ada tim yang bakal coba untuk trade up dan ngambil Dante Moore di nomor 2. Beberapa tim yang mungkin bisa ngambil QB kan misalkan kayak Jets nomor 3 sekarang. Yap. Jets nomor 3, terus habis itu Cleveland nomor 6, Cardinals nomor 5, Cardinals nomor 5, terus juga yang mungkin agak jauh adalah Dolphins nomor 11. Jadi Jauh. ya paketnya tuh bakal jauh banget sih. Soalnya kecuali mungkin untuk Jets sama Cleveland. Ya. Mungkin ini first round pick kali ya. First round pick tahun depan bisa di-trade buat nomor 2 kalau misalkan ada tim yang benar-benar percaya dengan Dante Moore gitu. Ya, dan juga Giants bener sih kata Ardio tuh, kayak Giants bakal mencoba sebisa mungkin untuk trade down. Karena yang gue ingat adalah linebacker ini kan Ralph Harris bukan kayak edge rusher gitu kan, dia lebih ke off ball linebacker. Belum pernah seinget gue ada pick nomor 2 yang ngambil off ball linebacker. Itu paling tinggi banget soalnya. Iya, betul. Kayaknya itu mungkin I think spot nomor 5 oke sih, ideal sih buat Giants ya. Kalau gua, Yeah. kalau gua spot nomor 5 tuh ideal. Kayak Cardinals naik, mungkin bisa nawarin first round-nya sama Cleveland second round tahun kan itu. ya? Second Cleveland round juga tahun bisa itu. tuh kan. Cleveland bisa, and I think kalau mereka turun ke 6, konsiderasinya adalah ya beda conference, tim yang beda conference gitu loh. Jadi kayak siapa tahu Cleveland nawarin Denzel Ward, dan Giants kan emang butuh juga secondary di defense, so I think just throwing it out there aja. Veteran-veterannya ya. Gitu. Veteran-veterannya yang di trade. Veteran.
Atau tuker ke ini sih, gue pas lagi ngeliat mock draft jadi kepikiran tuker sama Rams. Oke, Rams. Tapi sekarang Rams Tapi soalnya dengan picknya future dari pick-nya yang Falcons lebih itu banyak. udah, iya. Kan Nah, dia itu tapi sekarang soalnya mendadak lumayan. Falcons. Pegang Falcons kan di 12. 12 ya, karena mereka kalah dari Falcons kemarin jadi picknya turun Kalau juga. Falcons, again. Lucu banget anjing. Padahal mereka harusnya bisa top 10 pick tuh Falcons. Iya. Ya, Rams salah, kan? salah sendiri. Lagi kalah sama Falcons. Salah sendiri. Salah sendiri kalau itu. Tapi lumayan sih kalau menurut gua kayak ambil pick kalau misalkan Rams mau ya. Jadi kayak saya nggak terlalu percaya sama Dante Moore, tapi mereka misalkan punya project jangka panjang yang kayak ya udah sit Dante Moore di belakang Stafford 1 tahun, tapi tahun depannya udah lebih siap gitu. Dengan That's what I think gonna happen kalau kemarin Rams ngambil Giants dapat first overall pick. Kayak ide gilanya sih bisa aja nih Rams ngambil Mendoza kan. Terus kayak anjir. tapi bakal di Ramsnya sih kalau menurut gua sih lebih ke arah marketing atau apanya yang kayak lu gila lu yang ngambil Mendoza cuman buat di sit 1 tahun itu kayak bakal kena hujat juga nggak sih? Enggak lah menurut gua lu even kepercayaan publik itu udah kayak Rams itu good organization, Rams punya sistem offense yang oke, Rams bisa develop pemainnya dengan bagus, jadi even di antara para fans NFL tuh udah kayak ya kalaupun Rams bakal punya satu QB yang di sit walaupun mereka pick dengan overall pick yang tinggi, mereka bakal tetap bisa percaya sama Rams tetap bisa ngedevelop si siapapun pemain ini. Itu kepercayaannya Rams dan itu bakal jadi kesempatan yang bagus banget buat QB siapapun yang dipick di situ karena mereka nggak harus start for a dysfunctional franchise gitu kayak misal kayak Raiders, kayak Cleveland, Giants to some extent ya kan. Jadi buat gue sih oke. So ya mungkin itu aja pembahasan kita buat minggu ini dan kita sudah menyongsong minggu terakhir untuk regular season 2025. Ini bakal jadi minggu yang seru banget di week 18. Semua gamenya itu di hari Minggu sama di hari Senin ya. Sabtu sama Minggu kalau di local time di sana. Jadi jangan sampai kelewatan. Tadi di sosial medianya Warkop juga udah ada 3 game yang menurut kami bakal sangat penting buat diperhatikan, kayak Panthers Bucks, Ravens Steelers, sama Seahawks Niners. Itu yang punya implikasi langsung dari matchnya. Jadi kalau ada match-match lain kayak Broncos Chargers itu bisa number 1 seed, Patriots Dolphins juga bisa memperebutkan number 1 seed. So ya, dilihat lagi buat minggu ini emang sangat-sangat sinema buat akhir musim 2025. Dan sebentar lagi kita bakal playoff. Gua sama Oka bakal memperhatikan tim kita sendiri di playoff. Ardio, Farhan, sama Joey bakal ngapain? Pas Januari nggak ada tim kalian main tuh biasanya ngapain sih? Nggak tahu. Gua kalau Joey gua tahu Joey emang udah dari lama nontonin college football. Jadi ya udah jelas lah dia mau scouting siapa. Kalau gua dengan kondisi tahun ini ya gue bantu aja lah cari arsitek, cari vendor gitu kan, cari rumput apa yang bagus, apakah harus kayak Barca gitu, gue jual rumput Arrowhead buat nambah Atau pakai rumputnya MetLife aja. Wah, itu nanti gue selipin slip asuransi dong nanti kayak itu QB 1 udah Torna CL. Masa mau ditambah kalau Farhan gue nggak tahu nih, Farhan ngapain? Sama draft juga dia mah. It's been a fun regular season tahun 2025 ini. Banyak banget ups and downs buat NFL di tahun ini. Banyak banget hal nggak terduga. And we thank you guys udah nemenin kita selama regular season ini. Banyak banget keseruan-keseruan kayak dari fantasy. Kemarin kita udah ngepost ya juara-juara fantasy.
Ya, di liga kita, liga yang dalam congrats 24 semuanya jam. yang juara fantasi. Iya. Selamat buat yang juara Congratulations dapat buat yang ya. juara fantasy. Buat eh, tahun depan bakal ada juga lagi fantasy pasti dari Warkop Media. So ya follow aja semua sosial media Warkop Media, info-info soal nobar, soal fantasy, soal jadwal pertandingan bakal kita share di sana semua. So thank you guys. We'll see you guys in the next episode, in a playoff episode, and goodbye.